Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, malam hari ini kita secara bersama-sama masih bisa merasakan nikmatnya jadi orang Islam di Indonesia dan nikmatnya memiliki bangsa Indonesia. Jadi kita ini merasakan betul-betul nikmatnya menjadi orang Islam di Indonesia dan nikmatnya menjadi warga bangsa Indonesia. Ini kenikmatan yang luar biasa, yang tidak semua bangsa bisa menikmati. Saudara-saudara Islam kita di Malaysia itu jam 10 ke atas sudah tidak boleh bikin pengajian. Malaysia yang terkenal dengan Islam Hadori, yang sepertinya lebih Islami dari kita, yang Perdana Menterinya tidak pernah dicaci maki, itu jam 10 malam kegiatan keagamaan udah nggak bisa pakai bendera kayak gitu. Mana ada boleh pakai ini gini, nggak boleh. Di Timur Tengah pengajian sampai jam segini, tahu-tahu ada roket nyasar, dor gitu. Iya, apalagi di negara-negara yang memang mayoritas bukan Muslim. Di Saudi Arabia yang pusat agama Islam di dunia, itu tidak boleh ngumpulin orang segini banyak, apalagi khol. Ngadep kuburan Uhud membaca tahlil aja diusir. Ngangkat tangan di depan makam Rasulullah disuruh pergi. Sini, kamu mau tidur di makam 17 jam enggak ada masalah. Nah itu indah ya. Jadi kita ini menjadi orang Islam paling nikmat itu ya di Indonesia. Kenapa? Lah ini kan kenapa? Karena kebetulan Islam itu ketemu dengan bangsa Nusantara. Jadi Islam paling cerdas, Islam paling dinamis, dan Islam paling ilmiah itu Islam di Indonesia, di Nusantara. Makanya tinggalan-tinggalan besar Islam di dunia itu terjaga keseluruhan ada di Nusantara. Ilmu Islam itu komplit kalau di sini. Setelah Rasulullah, disiplin ilmu kaum muslimin itu terbagi dalam 3 disiplin ilmu besar. Ada ilmu tasawuf, ada ilmu kalam, ada ilmu fikih. Cari 3-tiganya di Makkah dan sekitarnya, tinggal fikih. Cari ulama-ulama tasawuf sudah sangat jarang. Ulama-ulama hikmah sudah sangat jarang. Ulama kalam nggak ada. Di Timur Tengah yang lain
pasca ISIS. Bar ISIS niku goleki ulama tasawuf yo jarang-jarang wong dipateni. Ulama fikih sing keras-keras ngoten niku. Kalam ndak boleh. Di belahan bumi yang lain. Tapi tinggalan ilmu Islam terbesar di dunia dan terkomplit hari ini ada di Indonesia. Ilmu kalam komplit di sini. Mau cari yang ahli balaghah, ahli ma'ani, ahli bayan, komplit di sini. Ahli mantek komplit. Mau cari ulama fikih di sini komplit, mau madhab apa saja ada. Mau cari ulama tasawuf, ulama-ulama tarekat komplit. Bahkan satu-satunya negara Islam di dunia yang sanggup mempertemukan puluhan ulama tarekat dalam satu jam'iyah hanya Islam Indonesia. Yang presidennya beliau Maulana Habib Lutfi. Itu di mana? Loh kenapa? Masjid paling banyak sekarang ada di Indonesia. Pesantren paling banyak di Indonesia. Pengajian bawa bendera kayak gitu ya di Indonesia. Lah ini mesti saya sampaikan biar kita ini nggak salah paham dengan Sekarang banyak orang salah paham dengan bangsanya sendiri dan selalu merasa bangsa lain lah yang terbaik. Ini maka karena apa? Ini pengajian Dharma bangsa, saya harus sampaikan ini biar kita ini nggak salah paham. Punya apa saja seolah-olah bukan milik kita. Mulai dari buah-buahan sampai kekuasaan. Jambu kalau besar dikit, jambu Bangkok. Padahal tumbuh di sini dikencingi anak kita. Begitu gede jambu Bangkok. Loh. Jadi sampai buah-buahan pun nggak pede menjadi Indonesia. Apalagi ayam. Ayam gede dikit. Ayam Bangkok. Padahal nya di sini, nelurnya di sini. Nangka. Enak dikit, nangka Belanda. Mana ada nangka kok di Belanda? Ya. Belanda nggak punya nangka. Makanya ketika dia melihat nangka yang bawa pertama kali namanya si Jack, maka dia sebut jackfruit. Loh, lihat, Mr. Jack. Ini saya senang ini pengajian Dharma Bangsa ini. Muda-muda semua ini kumpul semua. Jadi harus dijelaskan ini. Jelek semua. Itu yang masih tersisa dan pede itu tinggal gula Jawa. Masih pede dia nggak mau ganti nama ya, dia nggak mau ganti nama. Dulu betapa bangganya bahkan para wali, para ulama bangga betul dengan Nusantara. Loh ya, ulama-ulama besar menyebut pesantrennya buntet. Nggak ada pesantren al apa enggak, buntet. Maulana Syarif Hidayatullah, wali yang kemampuan hikmah dan kemampuan siasahnya nggak ada yang meragukan, menyebut dirinya Sunan Gunung Jati. Bukan Sunan Gunung Uhud. Betapa bangganya dulu orang menjadi Indonesia. Maulana Rahmatullah di Surabaya menyebut dirinya Sunan
Ampel. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama tidak pernah menamakan pondoknya kecuali dengan nama Tebu Ireng. Bangganya menjadi orang Indonesia. Jadi mau kemana mondokkan anak? Ke Ciwaringin. Kemana? Buntet. Ya kan? Kemana? Mau ziarah ke Ngampel. Mau ziarah kemana? Gunung Jati. Mau ziarah kemana? Ke Bonang. Mau ziarah kemana? Ke Giri. Yang namanya Raden Ainul Yakin. Yang namanya Raden Syahid Kalijogo. Kita ini dulu menjadi bangsa yang sangat bangga dengan dirinya. Makanya karena bangga dengan bangsa dan dirinya, menjadi bangsa yang bangkit. Bangkit apa? Mampu menguasai peradaban-peradaban yang setara dengan peradaban dunia. Dan itu kita buktikan. Mereka punya piramida, kita punya Candi Borobudur. Punya sama kita. Mereka punya Aristoteles, mereka punya Sokrates, mereka punya Plato, kita punya Empu Prapanca, kita punya Empu Panuluh, kita punya Empu Tantula dengan kitab Negara Kertagama, dengan kitabnya Suta Soma. Bahkan dongeng kita punya yang sama. Orang Eropa punya kisah cinta namanya Romeo Juliet. Orang Cina sampai Engtai, orang Arab Kais dan Laila. Kita punya kisah cinta siapa? Baridin. Kita punya. Di Jawa Tengah ada ande-ande lumut. Punya. Sana punya ibu tiri yang kejam melahirkan anak Cinderella. Kita punya bawang putih, bawang merah. Loh. Apa yang berbeda? Dulu bangsa kita bangsa yang kuat. Ya. Sana punya laki-laki yang kuat namanya Samson. Kita punya Bandung Bondo. Sana punya binatang bisa ngomong, kura-kura ninja. Kita punya kancil nyuriti. Apa yang tidak punya? Semua punya. Loh. Makanya bangsa yang seperti ini mampu merangkum kekuatannya. Mampu merangkai kekuatannya yang berbeda-beda karena tidak pernah merasa di bawah bangsa yang lain. Dan kita punya sejarah besar, satu-satunya negara di dunia yang sanggup menaklukkan Mongolia setelah mereka menaklukkan Arab, mereka menaklukkan Cina, mereka menaklukkan Eropa. Genghis Khan kalah pertama kali di Nusantara dihadapi oleh Kertanegara dalam perang Pamalayu. Dan akhirnya kitalah satu-satunya bangsa dunia yang berhasil merebut kemerdekaannya dari tangan penjajah dengan cara perang. Satu-satunya bangsa di dunia adalah Indonesia. Tiba-tiba sekarang ini mulai anak-anak kita dibikin tidak pede dengan bangsanya yang berambut merah, yang hitam mulai nggak pede, pengen berambut merah. Akhirnya dicetlah rambutnya, akhirnya jadi LKMD. Londo kok mengendasi. Gitu. Jadi bangsa ini dulu adalah bangsa yang besar. Bangsa dengan kekayaan yang melimpah. Bangsa dengan peradaban agama yang sudah sangat maju. Bangsa dengan peradaban kekuasaan yang sangat maju. Kerajaan besar di Jawa Barat ada kerajaan Pajajaran. Di Jawa Tengah ada kerajaan Majapahit di Jawa Timur sana. Lengkap. Lah, maka akhirnya bangsa yang komplit dan lengkap ini kedatangan agama Islam.
Dan ini loh titik temunya. Makanya yang datang ke sini bukan ulama yang ngecek cek, bukan yang keluyuran sambil bawa kompor, bukan. Yang datang ke sini ulama-ulama hebat yang bisa bernegosiasi dengan bangsa Indonesia. Ulama yang ilmunya komplit tapi ketawaduannya luar biasa. Jadi ini yang menyebabkan, karena harus bernegosiasi budaya dengan bangsa besar sekuat Nusantara. Makanya yang datang bukan pedagang. Makanya kalau dikatakan Islam datang ke Nusantara disebarkan oleh pedagang, secara teori nggak bisa. Pedagang itu nggak terlalu sibuk, dia nggak sempat ngajar ngaji. Jadi mana ada sejarahnya Islam di Indonesia disebarkan oleh saudagar? Nggak ada. Cari. Itu saking pusingnya orang nulis sejarah, akhirnya ya udahlah, yang menyebabkan orang pergi jauh karena perdagangan, maka bisa jadi yang menyebarkan Islam di Indonesia adalah pedagang. Secara teori ditolak. Kenapa secara teori ditolak? Karena di Nusantara waktu itu, di Cirebon waktu itu, agama yang berkembang membangun kekuasaan sampai sistem sosial adalah agama Hindu. Hindu itu ada kastanya. Kasta pertama namanya kasta Brahmana. Brahmana adalah orang yang sudah tidak mikir dunia. Dia nggak mikirin dunia, dia hanya mikir Tuhan. Ya. Dia nggak mikir dunia, nggak mikir. Yang ngurusi dunia ada kasta namanya ksatria. Ini para raja. Tapi ksatria nggak boleh ngomong agama karena hidupnya berkecimpung dengan dunia. Orang yang hidupnya masih berkecimpung dengan dunia nggak boleh ngomong agama. Agama tidak boleh dibicarakan oleh orang yang masih berada urusan dunia. Dan ksatria kasta kedua nggak boleh ngomong agama. Di bawah kasta itu ada namanya Wisya, pegawai negeri. Wisya, pembantu raja. Nggak boleh ngomong agama, dia baca kitab agama Hindu, diculek matanya. Lah di bawah Wisya ada namanya Sudra. Sudra itu orang yang sehariannya cuma mikir dunia, pedagang, bendino ngitung duit tae. Dia ngitung, itu pedagang. Petani, bendino nyangkul mikir dunia. Nah, ini juga tidak boleh ngomong agama. Sekaya apapun, pedagang adalah Sudra. Di bawah Sudra ada Parya, kastanya pengemis. Orang yang menyandarkan hidupnya pada meminta. Di bawahnya ada namanya Kuca. Kuca ini tukang ngutil, ngutil. Jadi dia ngambilnya nggak banyak, dikit ini. Tukang ngentit, copet, ya tukang ngambil bansos. Itu Kuca. Nah, gampangnya. Nah, di bawah Kuca ada Mleka. Mleka ini maling, tapi kalau ketahuan lari dia. Nah, ini nggak boleh ngomong agama. Di bawah itu ada namanya Candala. Candala itu maling, tapi kalau ketahuan berani, begal. Termasuk begal motor. Itu Candala. Apalagi ini mati aja nggak ada yang ngurus. Nah, ketika seorang pedagang tidak boleh ngomong agama karena dia dari kasta Sudra, apakah orang Nusantara mau diajari oleh seorang pedagang? Maka orang di Nusantara, di Cirebon tidak mau diajari ngaji oleh pedagang. Makanya tidak ada sejarah pedagang adalah menjadi penyebar agama Islam. Yang boleh berbicara agama Brahmana. Brahmana itu siapa? Orang yang tidak ngurus dunia. Dalam konsep agama Islam, orang yang sudah tidak berpikir dunia, ini dikenal dengan nama Waliullah.
Makanya ketika nggak bisa ditembus oleh pedagang, abad ke-7 sudah ada Fatimah binti Maimun di Gresik, nggak tembus. Tapi ketika para wali datang dengan ilmu hikmahnya, dengan kecerdasannya, dengan kemampuan spiritualnya sekelas Brahmana, maka baru Islam bisa dimasukkan ke Nusantara. Nah wali itu nggak urusannya dengan dunia, wali itu online-nya kepada Allah. Wali itu referensinya bukan di depan mata, referensinya di sana. Wali itu nggak takut apapun, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sebab apa? Sebab wali itu punya sistem online tersendiri. Inggih. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Wali itu punya sistem online. Jadi kalau sudah qalu rabbunallah tsumastaqamu, punya sistem online. Baca apa la haula 3 tahun online. Bangun wifi sendiri, download sendiri. Lah iya kan? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani download sendiri 25 tahun di Padang Pasir. Sunan Kalijaga 3 tahun. Sunan Gunung Jati hampir 20 tahun. Syekh Hasan Sadzili 20 tahun. Maka wali-wali ini punya sistem online. Dan konsultannya langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nggak takut apa-apa. Nggak takut. Makanya bisa kita lihat betapa para wali ini nggak takut dengan budaya di sini. Ya, nggak takut. Wali di sini disebut sunan. Nggak takut. Yang syaikhun ustadzun disebut sini Kiai nggak takut, karena walaupun harus berbaur dengan kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret, dan kiai-kiai yang banyak di itu apa termasuk gerobak apa kereta kuda kiai apa di sini banyak. Ada masalah. Berani wali itu. Dan nggak pernah punya ketakutan apapun. Membawa Islam bernegosiasi dengan budaya Nusantara. Sholat nggak takut dikasih nama sembahyang. Padahal sembahyang itu adalah nyembah sang hyang. Nggak takut. Tilmidun muridun, nggak takut disebut santri. Padahal yang belajar agama Hindu juga santri. Nggak takut. Kalau sekarang kan penakut semua. Karena online-nya tidak kepada wali tapi kepada Google. Sehingga takut tidak disebut Islam kalau batuknya tidak hitam, takut. Ini loh, maka sekarang banyak orang takut. Nggak cingkrang dikit takut tidak Islam. Penakut semua. Dulu kalimat tauhid dijadikan landasan sehari-hari dalam kolbu untuk zikir wirid sehari-hari. Tidak kelihatan. Tahu-tahu nangis, tahu-tahu meneteskan air mata. Hatinya penuh dengan kalimat tauhid. Tapi sekarang nggak pede. Kalimat tauhid harus diperlihatkan dengan dikibarkan di atas tiang bendera karena nggak pede sudah sebenarnya. Nggak pede menyebut diri dengan Sunan Gunung Jati, nggak pede. Bikin lembaga harus bernama sahabat Rasulullah, nggak pede. Itu ibu-ibu masih pede, walaupun bungkusnya itu kongwan, isinya renggi, masih pede. Masih pede. Loh, ini loh kehebatan kita. Jadi makanya dulu bangsa ini benar-benar bangsa yang pede. Gitu.
Jadi, nah, ketika para pembawa Islam itu datang, kelakuannya baik, amaliannya baik. Orang sini, ya, mari bersama-sama kita jaga. Karena aku mencintaimu, aku mencintai Islam. Kenapa engkau datang ke sini, wahai cucu-cucu Rasul, membawakan Islam buat kami? Kami terusir dari negeri kami. Kenapa? Karena konflik politik berebut kekuasaan. Oh, kenapa? Antar sahabat berebut kekuasaan setelah khalifah. Akhirnya orang sini waspada nak, jangan kau contoh sistem kekuasaan seperti itu. Karena kalau kamu nyontoh kekuasaan seperti itu, maka jangan salahkan kalau nanti terjadi banyak pembunuh. Karena sistem seperti itu dulu membunuh cucu Rasulullah. Lah, agar orang selalu ingat bahwa orang bisa sampai di sini karena kakek moyangnya terbunuh, maka peristiwa itu selalu diingat oleh orang Nusantara agar tidak mengulang kesalahan awal. Cara mengingatnya seperti apa? Peristiwa terbunuhnya cucu Rasul karena perebutan kekuasaan diperingati setiap tahun dalam bentuk nama bulan. Orang Nusantara menamakan bulannya dengan bulan Suro untuk mengenang agar tidak terjebak lagi pada politik khilafah. Maka orang bulan Suro, oh dulu itu terbunuh, maka itu bulan duka. Biar kami tidak mengulang sejarah itu, anak cucu selalu ingat, maka bulan Asyura sebagai bulan duka, kami akan mengenang dengan membuat bulan duka, tidak mengawinkan anak, tidak mantu, tidak pindah rumah. Agar kami bisa mengenang itu, tidak terjebak pada hal-hal seperti itu, maka kemudian kami mengenang dengan santunan anak yatim. Karena bulan itu bulan terbunuh yatim-yatimnya cucu Rasulullah. Kubangan darah dan pecahan tulang yang merah dan putih selalu diperingati dengan bubur merah putih. Itu cara. Makanya kemudian para wali tidak menduplikasi sistem kekuasaan waktu itu untuk tidak mengulang sejarah kelam peristiwa politik yang menelan korban cucu-cucu Rasulullah. Makanya bagi orang-orang yang tidak mengenal Asyura, tidak mau mengenal, bahkan mengatakan itu bid'ah, itu musyrik, maka terjebak pengen kembali membangun sistem khilafah yang hari ini sudah mengeluarkan diri dari sistem kerajaan Islam, berubah menjadi negara merdeka. Loh, ini kan kita harus tahu. Kenapa santri selalu ingat? Karena sejarahnya dipegang oleh santri. Kenapa NU menolak? Karena NU tahu sejarah kelam itu. Dan ketika diulang pasti NU nggak mau, karena NU penerus para wali. Tapi yang tidak mau menerima wali lupa. Makanya walinya ditolak, ajaran walinya ditolak, tapi daerah para wali diterima dan dikatakan sebagai jejak khilafah. Lu wong waline ditolak kok khilafahnya diterima, kerajaan Islamnya diterima sebagai jejak khilafah. Lu kayak gini. Ini penting. Lu akhirnya kemudian Islam bernegosiasi sholat, sembahyang. Yang belum bisa diajari ngaji, cukup diajari syahadat oleh seorang ulama dari Cirebon namanya Syekh Abdul Jalil. Kemudian mengajarkan syahadat di Jawa bagian tengah, bikin pesantren Lemah Abang. Lemah Abang ngajarkan syahadat tok, tidak ngajarkan sholat karena belum waktunya diajari sholat. Maka Syekh Abdul Jalil terkenal dengan nama Syekh Lemah Abang. Lemah Abang bahasa halusnya adalah Siti Brit, bahasa kawinya Siti Jenar. Maka Syekh Abdul Jalil dikenal dengan nama Syekh Siti Jenar. Makanya sejarah Siti Jenar yang kita temukan di Jawa Tengah beda dengan sejarah Siti Jenar versi Cirebon, karena Cirebon mengerti itu.
Dan akhirnya alumni Pondok Pesantren Lemah Abang dikenal dengan nama Abangan. Maka orang Abangan masih seneng syahadat, belum mau sembahyang. Saya diurut satu-satu. Karena bangsa ini terbentuk pelan-pelan, jadi sabar ya. Jadi para pendahulu itu jago betul. Membawa Islam dari jauh sana, bagaimana dipahami oleh orang Nusantara yang sudah berperadaban maju. Diajarannya gimana? Karena apa? Ada prinsip di negeri yang jauh, Islam itu seperti tanaman. Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Wa kafa billahi syahida ini Rasulullah masih sendiri. Muhammadur Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Setelah itu walladzina ma'ahu, ada orang-orang yang bersama Rasul, namanya sahabat. Lah ini situasinya situasi bernegosiasi sesama orang Arab. Asyidda'u 'alal kuffar. Itu yang Muhammadur Rasulullah ya masih orang Arab, yang kufar ya masih orang Arab. Makanya kaum muslimin yang dari orang Arab yang dihadapi juga masih orang Arab. Jubahnya ya masih sama, jenggotnya ya masih sama. Abu Jahal ya jubahan, Sayyidina Abu Bakar ya jubahan, Rasulullah jubahan, Abu Lahab ya jubahan, sama. Asyidda'u 'alal kufar, menggunakan simbol-simbol yang ada di waktu itu bagaimana menghadapi orang kafir. Orang Yahudi enggak berjenggot, orang Islam berjenggot. Orang Nasrani, orang Yahudi pakai baju panjang karena kaya, yang Islam motong kain namanya isbal. Yang membedakan cuma satu, Rasulullah sama Abu Jahal itu wajahnya. Kalau Rasulullah wajahnya tersenyum, tabassam. Abu Jahal wajahnya kaya wong kebelet ngising. Itu. Lah itulah. Jadi walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Jadi keras orang kafir. Era itu. Sampai suasana itu selesai, itu terjadilah situasi rohama'u bainahum tarahum ruka'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Lah terus diteruskan zalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in, kayak tanaman. Tanaman itu ada benihnya, ada media tanamnya. Ada yang nanam. Loh, makanya ini mesti dipelajari. Di zaman Rasul yang ditanam oleh Rasulullah adalah rukun iman, rukun Islam. Yang nanam siapa? Rasulullah. Tempat menanamnya Arab, Makkah, Madinah. Budaya Makkah, budaya Madinah berbeda. Tapi Rasulullah nanam. Waktu ditanam pertama, ya pusing orang Arab. Bagaimana diajarkan Islam yang sama sekali orang Arab gak kenal. Orang Arab itu Tuhannya banyak, dia cari Tuhan satu. Orang Arab itu Tuhannya kelihatan, dia cari Tuhan gak kelihatan. Orang Arab itu kalau beribadah Tuhannya nampak, dia cari beribadah tanpa nampak Tuhan. Orang Arab itu nggak ada air, untuk minum aja susah, dia cari toharoh pakai air. Apa ndak mumet itu orang Arab katanya. Ini ajaran apa ini kok? Minum aja susah pakai jinabat lagi gitu. Apalagi orang Arab jinabatnya nggak kayak orang Pabedilan. Nggak kayak orang Cirebon. Kalau orang Cirebon jinabatnya kan seminggu sekali. Kalau orang Arab semalam 8 kali. Makanannya kambing.
Sini terongnya dokter Basuki. Terong organik malah nggak keren belas sudah. Kecuali terongnya sendiri loh. Susah. Zakat. Orang Mekah itu makan aja susah diajari zakat, diajari berbagi. Maka Arab itu panasnya luar biasa, diajari puasa. Puasa bagi daerah yang panas susahnya luar biasa. Belum lagi ketika diajari haji, ada tawaf itu, ada tawaf. Lah, tawaf wajib ini bahaya. Jadi bahaya bagi orang Arab waktu itu. Kenapa? Syahwatnya orang Arab sangat tinggi. Tiba-tiba ketika tawaf wajahnya perempuan harus dibuka. Betapa syahwatnya gitu. Pada saat yang sama yang laki-laki disuruh pakai baju tidak ada jahitannya. Kalau mau ndablekan tinggal wes gitu aja. Dan Rasulullah